Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NIM 2402032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Transpirasi Daun dengan dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD. Latar belakang. Menurut Kusumawati et al. Di tahun 2021 menyatakan transpirasi merupakan proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan air, transportasi unsur hara, serta proses pendinginan jaringan daun. Transpirasi juga berfungsi menjaga tekanan air dalam jaringan sehingga mendukung fotosintesis dan metabolisme tanaman. Mekanisme transpirasi terjadi melalui pengaturan stomata yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Perubahan salah satu faktor tersebut akan mempengaruhi laju transpirasi dan aktivitas fisiologis tanaman secara keseluruhan. Lalu, menurut Hidayat dan Puspita di tahun 2022 menjelaskan bahwa intensitas cahaya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas stomata pada daun. Saat intensitas cahaya meningkat, stomata cenderung membuka untuk memfasilitasi pertukaran gas yang dibutuhkan dalam fotosintesis, sehingga meningkatkan laju transpirasi. Namun, apabila intensitas cahaya terlalu tinggi, peningkatan suhu daun dapat menyebabkan kehilangan air yang berlebihan dan menginduksi penutupan stomata sebagai mekanisme perlindungan terhadap stres air. Oleh karena itu, intensitas cahaya yang optimal diperlukan agar keseimbangan antara fotosintesis dan kehilangan air tetap terjaga. Penelitian oleh Wulandari et al. Di tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan intensitas cahaya dari 200 hingga 800 mikromol per meter persegi second secara signifikan meningkatkan laju transpirasi pada daun tanaman bayam dan tomat. Seiring meningkatnya konduktansi stomata dan suhu permukaan daun, namun pada intensitas di atas 1000 mikromol per meter persegi second, laju transpirasi justru menurun akibat efek stres termal yang menyebabkan stomata menutup sebagian. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas cahaya dan transpirasi bersifat non-linier dan sangat bergantung pada kondisi mikroklimat serta karakteristik morfologi daun. Lalu, menurut Sitorus dan Rahmadani di tahun 2024, respon transpirasi terhadap intensitas cahaya berbeda antar spesies tanaman karena dipengaruhi oleh anatomi daun, kepadatan stomata, dan adaptasi ekologisnya. Tanaman yang hidup di lingkungan teduh memiliki batas toleransi cahaya yang lebih rendah dibanding tanaman yang hidup di daerah terbuka. Selain itu, tanaman dengan daun tebal dan kutikula kuat umumnya memiliki laju transpirasi lebih rendah, meskipun berada pada intensitas cahaya yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh cahaya terhadap transpirasi tidak hanya bergantung pada faktor lingkungan eksternal, tetapi juga karakter internal dari tanaman tersebut. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh perbedaan intensitas cahaya terhadap laju transpirasi daun. Yang kedua, melatih keterampilan mahasiswa menggunakan photometer untuk mengukur transpirasi. Dan yang terakhir, menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi tumbuhan tentang hubungan cahaya, stomata, dan transpirasi. Alat yang digunakan dalam praktikum ini antara lain photometer sederhana yang terbuat dari pipa kapiler, selang, karet, klem, dan gelas ukur. Lalu ada lampu, mistar ukur, stopwatch, tisu, cutter, bunga pacar air, vaselin, dan air atau aquades. Prosedur kerja yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama menyiapkan alat, yakni photometer sederhana.
yang terbuat dari pipa kapiler, selang karet, klem, dan gelas ukur. Lalu lampu, mistar, ukur, dan stopwatch. Yang kedua, gunakan tanaman pacar air dengan daun yang sehat. Pasang pada potometer sehingga ujung batang terendam air tanpa gelembung udara. Yang ketiga, letakkan potometer di dalam ruangan tertutup dan ruangan terbuka. Yang keempat, amati pergerakan gelembung udara dalam pipa kapiler sebagai indikator laju transpirasi. Dan yang terakhir, catat panjang pergeseran gelembung udara setiap 10 menit selama 30 menit pada masing-masing perlakuan. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan tabel sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa pergerakan air pada pipa kapiler menunjukkan perbedaan antara perlakuan ruang tertutup dan ruang terbuka. Pada ruang tertutup, penurunan posisi air relatif kecil, yakni 5,4 cm pada waktu 10 menit, 5,3 cm pada 20 menit, dan 5,2 cm pada 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa laju transpirasi pada kondisi ruang tertutup berlangsung lebih lambat karena jumlah air yang terhisap oleh tanaman tidak terlalu banyak. Lingkungan yang tertutup menyebabkan sirkulasi udara dan intensitas cahaya menjadi rendah, sehingga proses penguapan air dari permukaan daun juga berkurang. Sebaliknya, pada ruang terbuka terjadi pergerakan air yang lebih besar. Pada pengamatan 10 menit, penurunan air mencapai 5 cm, meningkat menjadi 8 cm pada 20 menit dan mencapai 8,5 cm pada 30 menit. Pada kondisi ini menunjukkan laju transpirasi di ruang terbuka lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena ruang terbuka memiliki cahaya dan sirkulasi udara yang lebih besar dibandingkan ruang tertutup. Dengan adanya cahaya yang lebih banyak, daun bertranspirasi lebih cepat, sehingga hisapan air oleh silem meningkat dan air dalam pipa kapiler lebih banyak bergerak ke arah tanaman. Perbandingan antara kedua perlakuan menunjukkan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap besarnya laju transpirasi. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar pula hisapan air oleh tanaman. Pada ruang terbuka yang terkena cahaya secara langsung, air lebih cepat naik ke arah tanaman karena stomata pada daun lebih aktif dalam proses penguapan. Sedangkan pada ruang tertutup, transpirasi berjalan lebih lambat karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung terjadinya penguapan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa laju transpirasi daun meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya.
ruang terbuka memberikan kondisi yang lebih sesuai bagi proses transpirasi dibandingkan ruang tertutup. Perbedaan besar penurunan air pada kedua perlakuan memperlihatkan bahwa cahaya berperan penting dalam menentukan kecepatan air yang ditransfer melalui silem menuju daun. Menurut Hidayat dan Puspita di tahun 2022 menyatakan bahwa peningkatan cahaya menyebabkan stomata membuka lebih lebar dan menunjang proses fotosintesis, sehingga penguapan air melalui daun meningkat secara signifikan. Sebaliknya, pada intensitas cahaya rendah, stomata cenderung menutup dan laju transpirasi menurun. Pernyataan ini mendukung hasil pengamatan bahwa pada ruang tertutup transpirasi menurun karena cahaya berkurang. Lalu dari Wulandari et al. Di tahun 2023 menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima tanaman, semakin tinggi pula suhu daun dan konduktansi stomata yang berakibat pada peningkatan laju transpirasi. Kondisi lingkungan dengan pencahayaan tinggi mempercepat pergerakan air dari silem ke permukaan daun. Hal ini mendukung hasil pengamatan bahwa ruang terbuka laju transpirasi lebih besar. Lalu dari Rahayu et al. Di tahun 2025 menyebutkan bahwa variasi intensitas cahaya dalam sistem rumah kaca berpengaruh nyata terhadap efisiensi penggunaan air tanaman. Peningkatan pencahayaan moderat dapat meningkatkan laju transpirasi dan mendukung sirkulasi air dalam jaringan tanaman. Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa cahaya berperan penting dalam mempercepat proses transpirasi pada daun. Namun, dari Sitorus dan Rahmadani di tahun 2024 mengemukakan bahwa pada intensitas cahaya yang terlalu tinggi, stomata dapat menutup untuk menghindari kehilangan air berlebihan, sehingga laju transpirasi justru menurun. Hal ini menentang sebagian hasil pengamatan yang menunjukkan peningkatan transpirasi seiring bertambahnya cahaya, karena pengaruh cahaya tidak selalu linear terhadap laju transpirasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju transpirasi pada daun. Semakin tinggi intensitas cahaya, umumnya semakin besar pula laju transpirasi, karena stomata membuka lebih lebar untuk mendukung proses fotosintesis. Namun, pada kondisi dengan intensitas cahaya yang terlalu tinggi, stomata dapat menutup sebagian untuk mencegah kehilangan air berlebihan, sehingga laju transpirasi justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas cahaya dan transpirasi tidak selalu bersifat linear, melainkan bergantung pada kemampuan fisiologis tanaman dalam menyeimbangkan kebutuhan fotosintesis dan pengaturan kehilangan air. Berikut daftar pustaka dari sitasi yang saya kutip dalam laporan praktikum kali ini. Demikian presentasi hasil praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.